Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman hebat dan luar biasa, komunitas Ratu Lisa seluruh Indonesia, dan juga komunitas Dik Lisa, Dialog Pendidikan, Literasi, Bahasa, dan Sastra. Teman-teman hebat dan luar biasa, komunitas Dik Lisa, Dialog Pendidikan, Literasi, Bahasa, dan Sastra, ini sengaja Pak Rohmadi luncurkan tanggal 2 Mei 2025 dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Mengapa ini kita luncurkan pada Hari Pendidikan Nasional? Karena ini merupakan komunitas bidang pendidikan, literasi, bahasa, dan sastra. Nah, ada beberapa tujuan yang sengaja Pak Rohmadi luncurkan program komunitas Dik Lisa ini kepada teman-temanku yang hebat dan luar biasa di seluruh Indonesia. Yang pertama adalah membangun silaturahmi pendidikan. Kenapa harus dibangun silaturahmi pendidikan? Karena ini menjadi bagian upaya kita untuk merajut persaudaraan di seluruh Indonesia, untuk terus berbagi cerita baik, cerita keilmuan, cerita pendidikan, dan juga cerita-cerita bidang literasi, cerita-cerita bidang bahasa, cerita-cerita bidang sastra. Nah, dengan demikian nanti akan terbangun sinergisitas keilmuan dan sambung menyambung dari 38 provinsi di Indonesia. Komunitas ini tidak membedakan dari itu pelajar, mahasiswa, dosen, guru, peneliti, wartawan, pemerhati. Jadi ini komunitas yang terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sepanjang punya komitmen untuk belajar dan membelajarkan diri, sepanjang punya komitmen untuk terus bersilaturahmi, maka bisa bergabung pada komunitas Dik Lisa ini. Yang kedua, tujuan selain yang pertama bersilaturahmi, merajut silaturahmi, tentu yang kedua menjadi ruang belajar dan membelajarkan diri sepanjang hayat. Ini menjadi penting bahwa sebagai manusia kita memiliki kelebihan dan punya kekurangan. Kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari teman-teman yang ada di Papua, ada yang di Medan, Sumatera Utara, di Sumatera Selatan, di Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, kemudian di Jakarta, kemudian di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian juga berada di Aceh, kemudian juga berada di Jambi, kemudian ada di Banjarmasin, ada di berbagai wilayah 38 provinsi, dan aneka pengalaman, aneka penelitian yang dihasilkan itu tentu akan bermacam-macam. Nah, oleh karena itu ini menjadi penting untuk kita kuatkan menjadi sebuah proses yang tentu tidak bisa kita lepaskan, bahwa pengetahuan itu terus berkembang, pengetahuan itu terus bertambah, pengetahuan itu terus bergerak, maka kita harus belajar dan membelajarkan diri sepanjang hayat. Ini yang harus kita miliki bersama-sama. Nah, teman-teman hebat dan luar biasa, ketika kita berbincang masalah pendidikan, ini tidak ada habisnya, karena pendidikan itu merupakan upaya kita untuk turut serta berpartisipasi mencerdaskan kehidupan bangsa semampu kita, sebisa kita, sesuai peran dan profesi kita masing-masing. Yang profesinya sebagai guru akan mengantarkan, membimbing, dan mendidik murid-muridnya, pelajar di seluruh wilayah Indonesia. Yang perannya sebagai dosen juga akan membimbing dan mengarahkan mahasiswa-mahasiswanya. Yang perannya wartawan akan menulis karya-karya jurnalistik yang bisa memberikan edukasi. Yang perannya peneliti akan bisa menghasilkan penelitian-penelitian yang bisa dijadikan sumber literasi. Yang perannya mahasiswa juga akan belajar untuk melanjutkan proses pembelajaran berikutnya, untuk nanti bersambung dengan dosen-dosennya, bersambung dengan guru-guru pamongnya. Yang menjadi pelajar juga nanti akan bergerak mengikuti kakaknya sebagai mahasiswa, ataupun peran masyarakat juga akan melihat masyarakat sebagai laboratorium kehidupan yang dibangun. Nah, teman-teman hebat dan luar biasa, semangat keluarga besar di Dik Lisa ini, ya, komunitas Dik Lisa ini yang tentu akan bisa membuka ruang-ruang kesemestaan agar kita bisa membaca ayat-ayat kesemestaan di seluruh wilayah Indonesia dengan cerita-cerita baik. Kita wujudkan proses belajar dan membelajarkan di sepanjang hayat ini, proses merajut silaturahmi pendidikan ini kita wujudkan dalam kegiatan dialog yang kita lakukan, yang kita luncurkan pada tanggal 2 Mei 2025 kemarin untuk Dik Lisa Tak 1,
kemudian kita lanjut bulan berikutnya di bulan Mei Juni itu Delisa 2, kemudian di bulan Juli Delisa 3, dan Agustus kemarin Delisa 4. Nanti di bulan Desember kita akan luncurkan program Delisa kelima, dan sekaligus nanti kita akan luncurkan hasil book chapter atau bunga rampai yang ditulis teman-teman keluarga besar Delisa mengenai pendidikan dalam berbagai perspektif. Oleh karena itu, nanti akan kita luncurkan lagi program penulisan bersama untuk literasi dalam berbagai perspektif, kemudian kita luncurkan lagi bahasa dalam berbagai perspektif, kita luncurkan sastra dalam berbagai perspektif, dan terus berkelanjutan. Itu bagian dari upaya kita untuk membangun kebersamaan dalam berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Sehingga integrasi kebersamaan itu yang tadi saya wujudkan dalam silaturahmi, merajut silaturahmi pendidikan, literasi, bahasa, dan sastra di seluruh Indonesia, kemudian juga belajar dan membelajarkan diri sepanjang hayat, nanti akan bisa menopang tujuan kita yang ketiga. Yang ketiga adalah ikut berpartisipasi mencerdaskan kehidupan bangsa bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi komunitas Delisa ini memiliki 3 tujuan utama yang kita tunjukkan dalam proses, yakni merajut silaturahmi pendidikan, kemudian belajar dan membelajar di sepanjang hayat, kemudian berpartisipasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang keempat, 3 pilar tujuan ini, yang keempat kita masuk ke tujuan berkaryanya, jadi berkarya untuk kesemestaan. Jadi kita akan terus berkarya, baik itu untuk media elektronik maupun berkarya buku, artikel, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kelima, tujuan yang kelima, kalau tadi sudah berkarya, tujuan yang kelima adalah mendesiminasikan karya-karya, ide-ide, gagasan yang dimiliki teman-teman semua keluarga besar Delisa. Maka disinilah upaya kita, ada 5 tujuan utama komunitas Delisa ini kita wujudkan, kita luncurkan. Yang pertama, merajut silaturahmi pendidikan. Yang kedua, belajar dan membelajarkan diri sepanjang hayat. Kemudian yang ketiga, ini kita ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, berkarya untuk kesemestaan. Yang kelima, itu mendesiminasikan ide gagasan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Teman-teman ibadah luar biasa, keluarga besar Delisa, dialog pendidikan, literasi, bahasa, pendidik keluarga, komunitas pendidikan, literasi, bahasa, dan sastra di seluruh Indonesia. Tentu banyak kekurangan, banyak hal yang ketika kita berdialog, berdiskusi, banyak hal-hal yang tentu belum mencapai titik yang kita harapkan, tetapi itu merupakan proses belajar. Pak Romadi bersama teman-teman semua keluarga besar Delisa nanti akan saling berbagi cerita. Ini terbuka untuk semuanya, ini ruang kita bersama, ruang belajar kita bersama. Maka kita akan bersinergi untuk bisa berbagi cerita baik. Semoga ini menjadi lahan amal ibadah kita, karena kita niatkan untuk ibadah, sehingga semua akan menjadi ilmu dan amal jariah yang bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita semua akan menjadi manusia-manusia hebat yang bermanfaat, menjadi manusia-manusia sejati yang selalu motivasi dan menginspirasi multigenerasi NKRI, menjadi manusia-manusia bermartabat yang maslahat untuk umat. Sehingga tagline semangat Delisa ini saya berikan tagline Delisa cerdas, kreatif untuk Indonesia.